Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nur Afifah dari kelas 10 Akuntansi 3, ingin menjelaskan tentang jurnal penyesuaian mata pelajaran akuntansi dasar. Pengertian jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang biasanya dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mengalokasikan pendapatan maupun pengeluaran untuk suatu periode akuntansi untuk perubahan-perubahan saldo di dalam akun sehingga nantinya akan mencerminkan nilai saldo yang sebenarnya. Tujuan jurnal penyesuaian. Setiap rekening real, khususnya rekening aktiva dan rekening utang, menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode. Setiap rekening nominal, khususnya rekening pendapatan dan biaya, menunjukkan pendapatan dan biaya yang seharusnya diakui dalam satu periode. Akun yang perlu disesuaikan. 1. Beban dibayar di muka. 2. Pendapatan diterima di muka. 3. Piutang pendapatan. 4. Beban yang masih harus dibayar. 5. Penyusutan aktiva tetap. 6. Pemakaian perlengkapan. 1. Beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka adalah transaksi yang pada saat terjadinya dikelompokkan sebagai harta atau aktiva, tetapi akan menjadi beban di kemudian hari. Beban ini merupakan harta perusahaan yang akan memberikan manfaat di masa yang akan datang. Contoh dari akun beban dibayar di muka adalah sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka, bunga dibayar di muka, dan sebagainya. Pencatatan beban dibayar di muka dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 1. Dicatat sebagai harta, 2. Dicatat sebagai beban. Berikut adalah ilustrasi pencatatannya. 2. Pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah transaksi yang sejak awal dicatat sebagai utang atau kewajiban, tetapi akan menjadi pendapatan di kemudian hari. Pendapatan ini timbul karena perusahaan telah menerima pembayaran atas suatu pekerjaan, tetapi belum menyelesaikan pekerjaan tersebut. Contoh dari akun pendapatan diterima di muka adalah sewa diterima di muka, bunga diterima di muka, asuransi diterima di muka, dan sebagainya. Pencatatan pendapatan diterima di muka dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dicatat sebagai utang atau kewajiban, 2. Dicatat sebagai pendapatan. Berikut adalah ilustrasi pencatatannya. 3. Piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima. Piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima adalah pendapatan yang sudah menjadi hak dilihat dari segi waktu tetapi belum dicatat atau diterima pembayarannya. Contoh akun pendapatan yang masih harus diterima adalah bunga yang masih harus diterima atau piutang bunga, sewa yang masih harus diterima atau piutang sewa, dan sebagainya. Berikut adalah ilustrasi pencatatannya. 4. Utang beban atau beban yang masih harus dibayar. Utang beban atau beban yang masih harus dibayar adalah beban yang sudah menjadi kewajiban dilihat dari segi waktu tetapi belum dicatat atau dilakukan pembayarannya. Contoh akun beban yang masih harus dibayar adalah gaji yang masih harus dibayar, bunga yang masih harus dibayar, dan sebagainya. Berikut adalah ilustrasi pencatatannya. 5. Penyusutan aktiva tetap. Penyusutan aktiva tetap adalah berkurangnya kemampuan suatu aktiva tetap untuk memberikan manfaat ekonomi secara berangsur-angsur sejalan dengan perjalanan waktu. Contoh akun aktiva tetap adalah peralatan kantor, peralatan toko, kendaraan, mesin, gedung, tanah, dan sebagainya. Besarnya nilai penyusutan aktiva tetap dicatat sebagai beban penyusutan aktiva tetap atau D, tetapi tidak langsung dicatat pada aktiva tetap yang bersangkutan karena aktiva tetap harus dibayar sebesar harga perolehannya. Akun yang dipakai adalah akumulasi penyusutan aktiva tetap atau K yang merupakan akun kontra aktiva tetap tersebut. Berikut adalah ilustrasi pencatatannya. 6. Pemakaian perlengkapan.
Perlengkapan adalah barang yang dipergunakan untuk kegiatan perusahaan yang habis terpakai dalam jangka waktu 1 tahun. Pada akhir periode akuntansi harus dihitung beberapa perlengkapan yang sudah terpakai dan beberapa perlengkapan yang masih tersisa. Contoh akun perlengkapan adalah perlengkapan toko, perlengkapan kantor, dan sebagainya. Berikut adalah ilustrasi pencatatannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.